Baik, kita mulai ya kegiatan kita pada hari ini. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi para peserta Eskul KIR SMA Negeri 22 Surabaya. Kurang lebih mulai jam 8:03 sampai dengan jam 9 ya. Kita akan melaksanakan yang namanya Eskul online, yaitu KIR SMA Negeri 22 Surabaya. Di mana agenda kita pada hari ini yaitu tentang materi. Setelah kalian kemarin sudah membahas dan sudah berhasil membuat sebuah laporan karya ilmiah, maka langkah berikutnya adalah kalian harus membuat sebuah presentasi yang menarik tentang laporan dari karya ilmiah kalian. Baik, izinkan Pak Aris untuk men-share slide terlebih dahulu. Ya. Jadi yang akan kita bahas tadi, ini sudah kelihatan ya? Sudah, Pak. Ya, oke. Yang akan kita bahas nanti adalah tips membuat presentasi hasil penelitian. Sebelum kita mulai kegiatan kita pada hari ini, alangkah indahnya kalau kita berdoa terlebih dahulu ya. Mari kita berdoa bersama-sama agar yang kita pelajari nanti bisa berjalan dengan lancar dan kalian mendapatkan hikmah dan bisa membuat presentasi yang menarik ya. Berdoa menurut keyakinan masing-masing, berdoa dipersilahkan. Ya, berdoa selesai. Mari kita mulai kegiatan kita hari ini dengan materi tips membuat presentasi hasil penelitian. Nah, seperti halnya sebuah penelitian, setelah Anda mengerjakan bab 1, bab 2, bab 3, bab 4, dan bab terakhir adalah bab penutup, maka kalian diminta untuk membuat laporan. Dan laporan pada minggu yang lalu sudah kalian bikin dan ada beberapa catatan dari Pak Aris yang harus diperbaiki, terutama pada daftar pustaka yang berkaitan dengan sumber yang kalian tulis dalam hasil pembahasan maupun dalam bab 2 kajian pustaka itu harusnya ada juga di daftar pustaka. Kemudian beberapa pelaporan tentang pembahasan itu kemarin setelah Pak Aris koreksi ada catatan-catatan terutama ketika Anda menampilkan sebuah pembahasan, itu harus merujuk kepada rumusan masalah yang sudah dibuat di bab 1. Jadi di bab 4 atau bab pembahasan, kamu menjawab dari apa yang sudah kamu rumuskan di bab 1. Sehingga nanti tetap memberikan sebuah fakta atau data-data dari penelitian yang sudah kalian lakukan. Nah, ditutup dengan eh, pengambilan sebuah penyimpulan dari menjawab perumusan masalah yang sudah kalian bikin di bab 1. Nah, dari itu semua kemarin insya Allah kalian sudah tahu ya di mana letak kesalahannya dan sudah diperbaiki. Maka di minggu ini langkah berikutnya adalah nanti kalian diberikan sebuah yang namanya materi untuk membuat sebuah presentasi. Seperti halnya kalian semua pasti tahu bikin presentasi itu mudah. Dengan PPT bisa, menggunakan infografis juga bisa, menggunakan poster juga bisa ya. Tapi pada intinya kalau kita membuat sebuah laporan penelitian atau presentasi penelitian itu harus bersifat komunikatif. Maksudnya komunikatif itu apa? Pada dasarnya tujuan presentasi yang utama adalah menyampaikan informasi agar dimengerti pendengar dalam batasan waktu yang disediakan. Oleh karena itu perlu yang namanya Anda memahami tentang bagaimana cara menyusun sebuah presentasi penelitian. Yang pertama jelas, yaitu kenali siapa target pendengarnya. Nah, karena kalau laporan penelitian Anda itu untuk diujikan atau dibuat untuk lomba, maka Anda harus tahu tipe-tipe syarat-syarat yang diminta oleh panitia lomba. Tapi jika penelitian itu hanya untuk diketahui oleh masyarakat umum, maka Anda juga harus memahami sejauh mana masyarakat umum itu bisa mengerti tentang bahasa yang Anda gunakan. Jika penelitian itu hanya untuk kalangan siswa saja, maka gunakan bahasa yang tidak terlalu monoton, tapi yang bersifat komunikatif dan bisa diterima oleh siswa.
Nah, itu ya. Jadi kenali dulu, yang pertama adalah siapa target audiensnya. Yang kedua adalah Anda pastikan pengumpulan bahan presentasi dan alur ceritanya. Seperti kita pahami kemarin, kalau membuat sebuah penelitian pasti tahu bab 1 isinya apa, bab 2 apa, bab 3 apa, dan sebagainya. Maka dalam membuat sebuah presentasi penelitian, Anda juga harus membuat alurnya. Nanti alurnya bagaimana ya? Di tampilan pertama saya harus ngomong apa ya? Kemudian nanti bentuknya bagaimana, bagannya atau gambarnya atau tulisannya, di slide kedua seperti apa. Jadi Anda harus mengumpulkan bahan-bahannya berkaitan dengan data dan fakta dari laporan yang sudah kalian bikin. Itu yang kedua. Yang ketiga, pastikan juga untuk menghitung berapa waktu yang dibutuhkan untuk melaksanakan sebuah presentasi hasil pelaporan dari penelitian Anda. Nah, ini dikaitkan dengan apa? Biasanya kalau misalkan lomba-lomba itu ada durasinya. Pelaporan atau presentasi 10 menit. Nah, maka Anda harus menentukan jangan banyak slide ya. Slide itu harus utuh, dalam artian yang penuh-penuh dari apa ya, dari laporan-laporan penelitian kalian. Nah, cuman nanti penyajiannya itu disesuaikan dengan alokasi waktu. Dan tentunya adalah presentasi dari tiap-tiap user atau tiap-tiap peserta itu juga menentukan menggunakan bahasa dan sebagainya yang nanti akan Pak Aris jelaskan. Itu ya. Yang ketiga adalah masalah waktu. Nah, sekarang ini tips untuk membuat presentasi hasil penelitian dengan mudah dan dimengerti serta tepat waktu. Pastikan yang pertama adalah memilih dan merangkum hasil penelitian yang akan ditampilkan. Jadi Anda ketika mau membuat sebuah presentasi hasil penelitian, jangan hanya berpatokan pada laporan kalian saja, tapi kalau bisa dirangkum. Mana yang penting-penting kamu tandai. Terus kemudian itu diwujudkan dalam bentuk presentasi. Jadi tidak hanya berbentuk tulisan saja, tapi harus ada bagannya, ada tulisannya, ada gambarnya, ada sesuatu yang memperindah. Nanti akan diajari sama Pak Aris ya. Memilih dan merangkum hasil penelitian yang akan ditampilkan. Terus yang kedua, pilihlah tulisan yang mudah dibaca, gunakan animasi dan pointer-pointer tertentu. Ya, ini contohnya ya. Ini adalah contoh beberapa bagan yang ditemukan dalam sebuah presentasi PowerPoint sederhana. Oh, ini enggak sederhana ya, ini sudah bagus ya. Yaitu ya. Jadi kalau misalkan rumusan masalah jangan cuma diketik A, B, C gitu aja. Bisa jadi nanti berbentuk misalkan seperti ini gitu ya. Ada rumusan pertama apa, rumusan kedua, seperti yang sebelum tadi Pak Aris mulai kegiatan ini menanyakan sebuah YouTube ya, yaitu hasil dari penilaian lomba karya ilmiah yang diselenggarakan di Denpasar, Bali. Yaitu contoh hasil presentasi penelitian yang bagus seperti itu. Terus yang ketiga, isilah slide Anda itu yang proporsional antara tulisan dan ilustrasi gambar ya. Jadi jangan tulisan itu memenuhi slide ya. Seperti Pak Aris ini selalu membuat ya, kenapa kok tiap slide selalu pakai gambar? Karena apa? Tulisan semua, kalau tulisan semua itu akan membosankan. Tapi kalau ada gambar minimal, orang kalau malas untuk membaca tulisannya, dia bisa mengetahui konsep atau tema atau dari gambar yang dia berikan dalam slide tersebut ya. Ini contoh dari isi ini tentang bab 1, bab 2, bab 3 ya. Nah, ini contoh dalam penulisan masing-masing bab ya itu. Terus kemudian yang keempat, gunakan note atau tulis apa yang akan dibicarakan. Jadi jangan semua satu paragraf dimasukkan ya. Tapi sebaiknya ada tanda baca tertentu atau bagian-bagian catatan kecil yang itu mewakili dari pelaporan-pelaporan yang akan Anda tampilkan ya. Jadi catatan di PowerPoint hendaknya digunakan. Seperti di bawah itu kan ada ya note-nya ya. Itu misalkan untuk apa ya, menjelaskan ini bagian apa, nanti kalau misalkan lebih jelas note-nya dinyalakan dan sebagainya ya. Itu. Terus yang kelima, nah, latihan presentasi dan revisi. Setelah kalian membuat sebuah presentasi, baik itu menggunakan PowerPoint atau mungkin nanti akan dilatihkan menggunakan Canva atau mengambil hasil slide yang sudah jadi ya dari template tertentu dari website tertentu yang nanti akan Pak Aris tunjukkan, itu
pastikan kalian sudah bikin itu direvisi kembali atau dikaji atau di cross check lagi. Dan jangan lupa untuk latihan presentasi, terutama presentasi untuk pengungkapan kata-kata dan bahasa, kemudian meyakinkan dengan bahasa-bahasa yang argumentatif tapi persuasif. Terus kemudian juga dibutuhkan juga sebuah latihan yang istilahnya kalau Paris itu ke drill ya, di drill ya. Jadi tidak hanya satu orang untuk presentasi, tapi sebaiknya ada 1 sampai 2 bahkan 3 orang untuk presentasi. Sehingga dia akan bisa menguasai. Kalau perlu nanti dihafalkan ya itu. Itu latihan presentasi dan nanti yang lainnya membantu untuk menilai atau merevisi. Sebaiknya bagaimana? Oh, waktunya kurang dan sebagainya seperti itu. Nah, ini cara menyusun presentasi laporan hasil penelitian. Ya, jadi kita ketahui bahwa penelitian itu merupakan suatu kegiatan mengamati suatu objek untuk menemukan, menafsirkan, dan merevisi fakta-fakta terkait objek yang diamati tersebut. Seperti yang pernah kalian lakukan ya, mulai dari awal kita ekskul kir, ya, di situ sudah terlihat kalian melaksanakan itu semua. Yang pertama, Anda menentukan tema atau judul berdasarkan dari permasalahan-permasalahan di sekitar Anda. Dan akhirnya mendapatkan judul, menentukan latar belakang, membuat rumusan, dan akhirnya Anda menuliskan tujuan penelitian. Dan dengan literasi dan beberapa sumber yang ada, kalian menulis bab 2 tentang kajian pustaka dan teorinya. Di bab 3, kalian sudah membuat sebuah metodologi atau metode yang kalian gunakan, entah kualitatif atau kuantitatif, dan menemukan bagaimana cara mengolah datanya dan sebagainya. Akhirnya kalian melaksanakan wawancara dalam menggunakan depth interview dan sebagainya. Di bab 4 kalian melakukan namanya pembahasan berdasarkan data-data yang diperoleh. Dan akhirnya di bab 5 kalian bisa menyimpulkan bahwa penelitian yang kalian laksanakan berhasil. Nah, disinilah langkah yang terakhir setelah semua ditulis, semua disusun dengan rapi dan baik, maka waktunya sebuah penelitian itu dipublikasikan kepada khalayak. Percuma kamu nulis kalau itu hanya untuk dirimu sendiri. Ya, jadi nanti saya berharap memang untuk berapa ini? Ini pertemuan ke-9 ya. Pertemuan ke-9 ini adalah langkah awal Anda untuk berani speak up. Artinya apa? Berbicara. Kalau kemarin Anda sudah berani berbicara melalui laptop Anda dan menghasilkan sebuah karya berbentuk laporan dan sudah Pak Aris baca, maka sekarang waktunya Anda untuk berbicara kepada masyarakat umum. Melalui apa? Melalui presentasi hasil dari laporan penelitian kalian. Nah, jadi disinilah yang harus akan Anda laksanakan. Ya, ini seperti biasa laporan itu pada umumnya ada beberapa. Ini contohnya ya kemarin ya. Ini tadi Pak Aris juga sudah jelaskan ya. Bab 1, bab 2, bab 3 ini semua sudah kalian tahu dan teori dan prakteknya sudah kalian laksanakan. Kemudian di bab 4, nah ini yang kemarin banyak Pak Aris berikan masukan ya. Ada beberapa gambaran umum tentang objek penelitian sudah benar semua, bahkan lengkap ya, terutama punya Edinda, itu profil narasumbernya bagus, kemudian kelompoknya Zulfikar juga bagus ya. Kemudian deskripsi hasil penelitian. Nah, ini yang kemarin. Karena kemarin waktu yang bagian deskripsi hasil penelitian ini hanya menyampaikan saja, deskripsi saja tanpa memberikan bahan untuk ini pengujian hipotesis ya. Jadi kemarin Pak Aris, waduh, ini kok tidak memasukkan yang namanya apa ya, mengerucut ya, jadi menggeneralisasi, menspesifikasi, akhirnya nanti kalian di apa istilahnya di bagian terakhir atau subbab terakhir ini, yaitu hasil penelitiannya disesuaikan dengan bab 1. Tanya apa, jawab apa. Nah itu yang kemarin mungkin ada kekurangannya di sana. Karena kemarin banyak yang membahas itu dari ibu ini gitu ya. Menurut ibu ini bla 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 bla. Lah ini masih materi sini, materi yang ini gambaran umum dan tentang objek penelitian serta deskripsi hasil penelitian. Nah, kalau sudah mengarah kepada pembahasan, itu sudah menggunakan bahasa peneliti sendiri. Nah, baru diperkuat dengan menurut ibu ini, menurut adik ini. Nah, seperti itu ya. Jadi bahasanya kemarin
nanti harus diperbaiki lah istilahnya untuk paragraf-paragraf terakhir itu harus mengerucut pada menjawab kalau memang penelitianmu itu sukses. Nah, penelitianmu itu benar dan mendapatkan jawaban. Di bab 4 itu intinya. Nah, sedangkan di bab penutup kemarin rata-rata sudah bagus ya. Cuman itu tadi karena bab 4-nya masih ada yang ganjil, masih ada yang kurang tepat ya. Maka waktu menuliskan bab 5, nah nanti menyesuaikan bab 4-nya. Jadi kamu tulis di bab penutup ini atau bab 4 berbeda loh ya, bab penutup dengan abstrak ya. Jangan sampai keliru. Nanti abstrak itu gambaran umum semua dari laporan. Tapi kalau bab penutup itu adalah simpulan. Apa yang sudah kamu dapatkan disimpulkan bahwa penelitianmu berhasil. Sedangkan kritiknya, nah nanti kalau ada kritik dan saran, itu adalah bukan kritik untuk ini bukan, tapi apa kritik intern dalam artian mengkritik tulisanmu sendiri seandainya nanti kalau akan ditulis oleh orang lain atau dilanjutkan oleh peneliti lain, perlu kamu tambahkan ini seperti itu. Terus kemudian yang kemarin masih Pak Aris ya soroti daftar pustaka. Kebetulan Pak Aris kalau ngecek itu pakai Turnitin, jadi tahu mana paragraf apa, sumbernya apa, adakah di daftar pustaka. Nah itu untuk cross check. Nah kemarin ada nulis di kajian pustaka di bab 2, tapi daftar pustaka nggak muncul. Waduh, ini bahaya ini kalau misalkan dilombakan sudah dicoret sama jurinya ya. Jadi nanti tolong ketika bikin daftar pustaka diteliti lagi apa yang sudah kamu ambil atau kamu kutip ya, entah itu kutipan langsung, kutipan nggak langsung dari buku, dari jurnal maupun dari internet, dari beberapa sumber ya, silakan di cross check lagi dan itu dimasukkan di daftar pustaka karena itu penting ya. Jangan sampai nanti penelitian kamu, waduh ini penelitian abal-abal gitu ya. Padahal kamu sudah melaksanakan benar-benar penelitian di lapangan. Nah, terutama berkaitan dengan teori-teori dari para tokoh dan sebagainya. Nah, untuk lampiran, kemarin juga ada yang saya soroti ya, terutama kelompoknya siapa itu? Yang cuma satu saja sumbernya, ibu siapa itu saya pernah baca. Nah, itu untuk lampiran, tolong lampiran ini ada fotonya ya. Ada foto ketika Anda melaksanakan wawancara, ada foto ketika Anda itu melaksanakan penelitian, entah itu berkaitan dengan rumusan masalah atau temanya ya itu harus ada di lampiran-lampiran. Karena kenapa? Nanti lampiran-lampiran ini bisa kita gunakan juga itu untuk menyusun presentasi ya. Jadi kalau misalkan di pelaporan lampiran itu ada di bagian belakang. Tapi untuk presentasi, lampiran-lampiran kami itu nanti bisa menjadi bab pengisi atau bagian pengisi dari bagian pembahasan. Nah, itu loh. Itu. Jadi kalau yang kemarin lupa ya, waduh Pak, saya itu waktu neliti ini lupa foto. Waduh. Oke, nanti foto lagi sama orangnya, narasumbernya. Atau mungkin di sana kalian membahas tentang ada yang bahas tentang mata ya, berkaitan dengan mata. Nah, maka foto-foto yang berkaitan dengan mungkin penyakit mata dan sebagainya kamu jelaskan atau mungkin bisa kamu ambil seperti itu. Nah, itu. Terus kemudian langkah berikutnya dalam menyusun pelaporan itu ini, setelah kamu tadi tahu tentang susunan laporan, maka waktunya untuk mempresentasikan laporan hasil penelitian. Nah, ini adalah sebuah kegiatan menjelaskan secara lisan isi laporan penelitian yang telah disusun. Untuk presentasi laporan itu ada 2 metode yang dapat dilakukan. Yang pertama bisa dengan metode membaca ya. Ini biasanya ini contoh untuk penelitian tindakan kelas atau beberapa orang yang mungkin tidak siap dengan presentasi ya atau tayangan presentasi. Dengan ini Anda tinggal membacakan laporan sudah Anda susun tersebut dari awal sampai akhir. Ya, ini biasanya kurang menarik ya. Terus kemudian ada yang namanya metode presentasi yang akan kita bahas pada hari ini ya. Metode membaca biasa itu sangat kurang menarik. Yang kedua adalah metode presentasi yaitu menggunakan bantuan tayangan yang nanti diperkuat dengan performan dari peneliti itu menjelaskan dari tayangan presentasinya. Nah, ini tip presentasi yang bagus. Nah, yang pertama adalah bahasa ya. Ketika nanti kalian tadi sudah membuat presentasinya, nah sekarang bagaimana cara untuk mempresentasikannya. Nah, ini untuk orangnya ya. Untuk orangnya adalah pertama adalah bahasa.
Saat presentasi laporan penelitian, Anda harus memilih kata-kata yang tepat, mengingat bahwa laporan penelitian merupakan karya yang bersifat ilmiah. Maka bahasa yang digunakan untuk menyampaikan laporan adalah bahasa yang baku. Jangan menggunakan sedikit-sedikit bahasa daerah atau bahasa yang lucu ya. Nah itu. Jadi Anda boleh membuat sebuah idiom yang lucu atau mungkin jok-jok tertentu, tapi jangan banyak-banyak ya. Cukup misalkan kalau sudah sangat tegang gitu ya, kamu bikin apa ya kayak lelucon, tapi sekali aja. Nanti serius lagi. Jadi nanti ada yang namanya grafik ya, grafik presentasi ya. Ada waktunya up, ada waktunya down. Tapi pada intinya anda harus meyakinkan juri. Makanya biasanya diawali dengan pertama itu hormat atau menghormati para juri dengan senyuman, kemudian menyapa para juri. Yang kedua fokus pada tayangan dan jangan lupa tatapan mata, yaitu jangan sampai Anda terus membaca yang namanya layar, ya. Tapi juga harus bisa ke audiens, ke juri, terutama ke juri untuk meyakinkan mereka dengan bahasa persuasif Anda. Ya, ini berkaitan dengan bahasa dan gaya bicara, yaitu yang Pak Aris jelaskan tadi ya. Bisa menyakup pelafalan, intonasi, tekanan suara ya. Apalagi kalau bisa Anda menggunakan apa ya hasil penelitian, sesuatu yang perlu digarisi. Maka itu Anda bisa pelankan atau Anda lebih keraskan. Nah, gitu ya. Jadi misalkan hari ini Pak Aris menjelaskan tentang gaya presentasi. Yang pertama adalah bahasa. Nah, itu contohnya. Karena ini adalah laporan penelitian, maka kamu harus menggunakan bahasa yang baku. Nah, itu contoh ya dengan gaya bahasa. Terus bahasa tubuh. Jangan sampai matung ya. Tahu matung ya? Matung itu artinya Anda sikap apa ya kaku banget ya. Terus kemudian kayak nggak nguasai panggung gitu ya. Jadi gunakan gestur atau bahasa tubuh itu seakan-akan gerakan Anda itu adalah apa ya menyampaikan gitu loh. Jadi Anda itu yang menyampaikan bergerak tapi jangan yang berlebihan. Jangan apa ya berjalan ke sana kemari ya kecuali Anda pidato atau mungkin ada apa ya lomba nyanyi itu boleh Anda keliling gitu ya menguasai panggung nggak masalah tapi kalau untuk presentasi ini pastikan bahasa Anda gestur Anda itu tidak mengganggu apa ya fokus dari audiens untuk memahami tampilan yang ada di layar. Nah, Anda bisa meyakinkan dengan cara menggunakan gestur untuk lebih meyakinkan audiens ya itu ya itu bahasa tubuh terutama. Terus menguasai acara saat menyampaikan laporan Anda harus dapat mengendalikan acara. Buatlah audiens itu nggak merasa bosan dengan penyampaian Anda. Seperti Aris bilang tadi ya, ada yang namanya grafik. Ayo serius, tapi nanti ada memberikan contoh yang lucu atau apa dikasih joke gitu ya. Nanti serius lagi ya, seperti itu ya. Anda harus bisa menguasai audiens terutama mempersuasif dewan juri. Yang berikutnya nih yang harus dan wajib nggak boleh sampai enggak gitu ya. Yaitu apa? Menguasai materi ya. Karena laporan tersebut adalah Anda yang menyusunnya, tentu saja Anda harus menguasai materi yang Anda sampaikan ya. Ingat, harus dipelajari. Makanya kemarin ini belum karena ada PTS minggu depan ya. Nah, biasanya Pak Aris ini suka yang namanya kalau sebelum dibuat presentasi atau dilombakan itu akan dites dulu. Laporannya itu biasanya Pak Aris akan bawa terus kemudian cross check data. Ini maksudnya apa? Mbak, Mas, ini kok hasilnya seperti ini. Ini kamu lakukan apa? Nah, itu untuk meyakinkan bahwa penelitian kamu itu benar-benar kamu kuasai ya tentang pengambilan perumusan masalah, kemudian teori-teori yang digunakan, jenis penelitiannya, hasilnya apa, mengolah pakai bagaimana, terus simpulannya seperti apa, itu harus Anda kuasai. Nah, kalau Anda berbekal hanya kopas, hanya mengambil dari internet, bahkan mungkin eh, pelatihannya atau pengambilan narasumbernya itu abal-abal ya. Nah, maka nanti akan terlihat dalam penguasaan materi tadi. Nah, maka pastikan Anda menguasai materi dengan baik. Itu. Nah, sekarang nanti Anda bisa membuka ya beberapa contoh-contoh file presentasi yang ada di
Canva ya. Terus kemudian nanti tugasnya Anda adalah membuat presentasi dari laporan. Bukan presentasi Anda menampilkan ya, tapi bikin dulu tayangannya atau presentasinya ya dari laporan penelitian Anda. Nah, yang akan kita gunakan nanti itu ada dua ya. Anda bisa nanti menggunakan presentasi seperti PPT. Nah, itu ada di materi yang Pak Aris sudah share, yaitu tentang Canva. Kenapa kok Canva yang digunakan? Ya, jadi Canva ini sebuah tools yang sangat lengkap ya, karena di dalamnya bisa membuat infografis, buat poster, buat presentasi, bahkan bikin mengolah video itu ada semua di Canva. Apalagi kalau Anda punya akun pro ya, itu tayangan-tayangan yang ada atau template-template yang ada di Canva itu sangat menarik sekali ya. Nah, sebelum ke materi ini mungkin ada yang mau ditanyakan dulu, silakan. Monggo yang mau tanya. Waduh, saya ditinggal pergi nih kayaknya. Adakah yang mau tanya? Ini kalau menggunakan bahasanya Pak Imam, aku ditinggal ngale, terus ditinggal komputernya nyala. Kayak Pak Imam. Davina? Iya, Pak. Nggak ada pertanyaan? Enggak. Musdalifah? Tidak ada, Pak. Oke, Dinda? Enggak ada, Pak. Nah, oke. Sandy? Tidak ada, Pak. Zulfikar? Oh, Umike bermasalah Zulfikar. Oke, baik. Kalau nggak ada pertanyaan, Pak Aris lanjutkan ya. Nah, sekarang ada yang namanya aplikasi Canva yang bisa Anda gunakan untuk mempresentasikan laporan kalian ya. Jadi tutorialnya sudah dibuatkan Pak Aris di sini ya. Tinggal kalian mengikuti saja dan insya Allah kalau Anda menggunakan HP pun bisa ya. Jadi nanti di tampilan ini presentasi Canva. Kenapa kok pakai Canva ini ya? Jadi Canva ini banyak sekali ya. Bisa untuk mendesain secara online, mulai dari kartu ucapan, poster, brosur, infografik, hingga presentasi, bahkan bisa untuk mengedit video yang ada template-nya di dalamnya ya. Itu banyak sekali di Canva. Nah, itu juga bisa dibuka di laptop, bisa dibuka di Android, bisa dibuka di iPhone juga. Makanya Canva ini mudah untuk digunakan ya. Jadi ini fungsi-fungsi Canva, Pak Aris nggak perlu jelaskan ya, kalian bisa baca nanti ya. Seperti bikin logo, bikin poster, buat fitur image blog, ya, infografik, newsletter, konten media sosial, thumbnail YouTube, desain kemasan produk, invoice, banner iklan, macam-macam ya. Terus kenapa kok Canva? Karena banyak sekali, bahkan banyak anak itu yang kalau bikin presentasi sekarang wes nggak PPT gitu ya, nggak pakai PPT tapi menggunakan Canva ya. Nah bahkan yang lebih enak lagi nggak usah nyimpan ya, nggak usah menyimpan di laptop. Kadang-kadang waduh penuh ini, cepat penuh kalau pakai laptop. Ya udah pakai cloud-nya Canva juga ada. Versi free-nya itu disediakan sampai 1 giga, lumayan ya. Kalau yang akun pro itu malah lebih tinggi lagi. Biasanya pakai pendidikan.id atau beli akun pro Canva. Nah, teksnya juga banyak ya, terutama jenis-jenis font ya, itu banyak sekali dari Canva. Kemudian icon-iconnya juga banyak, backgroundnya bisa Anda pilih, banyak juga template-nya yang disediakan, dan tentunya untuk media pembelajaran, terutama untuk bikin laporan penelitian juga sangat baik sekali Canva ini. Nah ini ya kelebihannya, interface-nya simple, tinggal drag and drop saja, toolsnya berbasis website, artinya Anda pun kalau nggak punya bahan, itu bisa ngambil atau searchingnya di Canva juga ada. Tapi kalau nggak mau lama ya ngambil di Google, dimasukkan lewat upload juga bisa. Ya, hasil desainnya bisa di-download, bisa berbentuk PNG, JPG, PDF dan lain sebagainya. Desainnya juga otomatis tersave pada web Canva yang tadi Pak Aris jelaskan sampai 1 giga. Kemudian nanti Anda yang lainnya itu bisa menggunakan Canva. Ini kebetulan modulnya diklat ya, diklatnya Sami Sanov yang Pak Aris share kepada kalian, kan di dalamnya juga
ada cara untuk membuat presentasi. Bikin akun gampang sekali ya. Jadi kalau Anda nggak punya akun belajar.id, karena kebetulan SMA 22 saya juga nggak tahu ya, kenapa kok akunnya belajar.id untuk siswa nggak di-share gitu ya. Padahal enak kalau bisa bikin akun pro di Canva ya. Kalau Pak Aris dulu pernah bikin akun pro ya. Tapi belajar.id-nya sekarang sudah dihanguskan, jadi pakai free lagi, nggak apa-apa, nggak masalah. Ini cara-cara bikin akun yang yang akun pro ya. Tapi kalau kalian yang free juga bisa langsung sign up, kemudian masukkan emailnya ya, langsung beres, sudah jadi ya, seperti itu. Ini adalah yang bikin akun yang pro. Oke, nah apa saja menunya ini ya, ada template, ada elemen-elemen atau bagian-bagian seperti save dan sebagainya. Ada nanti kalau mau mengupload sesuatu ke Canva bisa pakai unggahan ini. Ada teks, ada audio dan lainnya. Kalau kita ngeklik teks, maka menu teksnya muncul. Kalau kita klik image, menu image-nya juga muncul seperti itu. Ya. Ini beberapa elemen yang ada di Canva. Ini adalah unggahan-unggahan yang nanti bisa kalian menguploadnya. Ini adalah jenis-jenis teks yang begitu banyak yang bisa kalian pilih. Kemudian audio. Nah, kalau misalkan di sini karena akun free ya, maka pastikan Anda nanti mendownloadnya untuk audionya audio yang free ya. Jangan yang ada mahkotanya, itu nanti berbayar. Nah, ini contoh ya. Ini yang audio free gratis, ini yang audio yang pro. Kalau soalnya presentasinya Anda membutuhkan audio ya. Sama gambar juga seperti itu, cari yang free saja banyak sekali. Yang lainnya ini maksudnya apa? Jadi dari Canva ini kalian bisa nanti ngambil dari beberapa aplikasi yang lainnya itu. Nah, ini beberapa menu-menu seperti kalau kita klik teks, maka menu teks akan muncul. Nanti kalian tinggal mengeditnya saja. Tinggal nanti pilih template, terus kemudian teksnya diganti juga bisa. Itu contohnya. Nah, terus juga ketika Anda ngeklik gambar, itu pun juga akan muncul menu gambar. Entah itu mau dianimasikan atau mungkin dikasih efek tertentu dan sebagainya, boleh seperti itu. Nah, ini bagian yang penting dari Canva ya, yaitu Anda bisa menganimasikan poster. Bahkan poster itu kan biasanya statis ya. Tapi kalau kita mau menganimasikan juga bisa. Jadi nanti bisa berbentuk filenya video atau MP4. Tapi poster kok kayak MP4 gitu. Kan nggak zip gitu ya. Ya, tapi terserah kalian lah. Mau dianimasikan juga boleh. Nah, ini ya contoh ketika nanti mencetak pun juga bisa di Canva ya. Kalian bisa juga untuk seandainya layarnya itu terlalu kecil ya, bisa digunakan skalanya ini atau skala ya. Bisa kalian nanti gedekan, dikecilkan ya, di zoom in, zoom out seperti itu. Untuk mencetak juga ini banyak sekali, bahkan ada cetakan yang paling besar juga ada ya. Nanti di-download dalam bentuk PDF juga bisa. Nah, ini yang Pak Aris tadi ya, unduh. Kemudian setelah diatur Anda bisa. Nah, biasanya ada yang ada pilihan ya, lo kalau pro nggak bisa seperti itu. Jadi kalau pilih yang disarankan atau yang gratis saja. Nah, ini yang akan kalian lakukan seandainya nanti mau bikin poster atau infografis ya. Ini caranya. Yang pertama adalah buka dulu aplikasi Canva seperti ini. Kemudian kita praktekkan langsung aja ya. Pak Aris akan praktek langsung. Nah, kita bisa masuk ke Canva seperti ini, canva.com. Nah, kemudian pastikan Anda sudah masuk ke akun ya. Nah, ini kalau sudah ada gambarnya ini berarti sudah masuk ke akunnya. Nah, terus kemudian kita akan membuat apa? Kalau misalkan kita mau bikin poster atau infografis atau langsung kita presentasi ya, karena memang tadi arahnya adalah bikin presentasi laporan, maka kita bisa mengetikkan saja di sini presentasi atau pilih di sini. Ini ya, presentasi atau ngetik di sini presentasi juga bisa. Nah, seperti itu. Maka nanti akan ditampilkan banyak jenis-jenis presentasi. Anda mau yang bagaimana ya? Itu ada ya. Jadi kalau mau ngelihat dalamnya presentasi itu bisa diarahkan saja kursor seperti ini. Nanti dia akan jalan sendiri. Oh, ini ya cocok apa enggak ya?
ini ya, yang mana ada. Nah, pastikan Anda milih yang gratis ya, karena kebetulan akunnya Pak Aris ini Pro ya. Jadi semua nggak kelihatan gratis, yang Pro-nya nggak kelihatan. Dan jumlah slide-nya ini bisa kelihatan, 2 dari 15. 1 dari 25, berarti 25 slide. Nah, maka Anda bisa memilih yang mana. Misalkan ini ya, seperti ini ya, boleh ya. Caranya bagaimana Pak memilih? Ya udah diklik saja. Nah, diklik seperti itu, maka Anda langsung dibawa ke dalam membuat atau medianya seperti ini. Ini tampilannya. Nah, ya. Ini ada pilihan slide-nya, ini slide 2, ini slide 3 dan seterusnya. Nah, Anda tinggal merubah-rubahnya ya. Jadi bisa merubah-rubahnya. Misalkan ini dijadikan judul ya. Judul apa namanya? Presentasi kamu gitu ya, laporan kamu. Ini mungkin penulisnya atau penyusunnya tinggal dirubah-rubah seperti ini ya. Mau dianimasikan juga boleh. Terus pastikan juga kalau seandainya, waduh ini kok cuma tulisan saja ya, wah saya nggak suka, saya mau ngapus ya, tinggal diklik kanan, tinggal dihapus. Nah mudah sekali. Nah mungkin di sini nanti Anda harus ini Pak Aris tadi belum mencontohkan bagaimana menyusun skenario ya. Jadi yang kamu lakukan sebelum mengedit ke Canva ini, kamu harus punya skenario. Apa yang harus kamu bikin presentasinya? Judul dulu, terus kemudian tentang struktur dari penelitiannya seperti apa ya, itu harus kamu lakukan dulu. Baru nanti membuatnya di Canva seperti itu. Paham ya di sini ya? Oke. Nah, itu adalah cara membuat presentasi menggunakan Canva. Sudah banyak template-templatenya yang bisa kalian gunakan. Pastikan nanti kalau seandainya Pak saya nggak suka di slide ini Pak, saya pengen ganti, ya sudah ganti saja. Nah di sini ada slide yang lain, nah tinggal kamu ambil nanti. Misalkan contoh ini ya, oh ya udah ini saya ambil, nah diganti deh slide-nya. Jadi ini slide pertama tadi masih pakai ini, slide kedua sudah menggunakan slide yang lainnya. Nanti slide 3 balik yang slide ini lagi, seperti itu ya. Itu contoh ya. Tinggal dirubah-rubah saja. Nah, itu cara yang pertama. Setelah kalian nanti berhasil selesai gitu ya, membuat tampilannya. Ini kan bergantung dari kalian ya untuk membuatnya. Isi-isinya kan tergantung dari kalian. Nah, kalau sudah nanti tinggal ini, klik unduh. Ya ini ya ada tanda panah ke bawah ini, klik unduh. Nah, mau dibikin PDF bisa, apa saja bisa dipilih ya. PNG bisa, JPG bisa, cetak PDF, SVG, MP4 ini kalau ada animasinya dalam presentasi kalian bisa jadi video nanti ya itu. Nah, maka kalian tentukan, oh kalau PDF ya biasanya kalau PPT kan jadi PDF ya untuk presentasi ya pilih aja yang PDF seperti itu. Itu. Sehingga nanti tinggal klik unduh, selesai deh. Nah, itu adalah langkah yang pertama menggunakan kan Canva. Nah, ada juga kalau kalian bikin PPT gitu ya, ternyata butuh template-template yang keren gitu ya. Ada yang namanya ini, Slides.go. Tulisannya slidesgo.com. Slides.go ya. Ini adalah sebuah website yang menyediakan template-template yang keren ya. Yang ada yang berbayar, ada yang gratisan, tapi banyak yang gratisan ya. Anda bisa nanti memilih misalkan template-nya tentang penelitian gitu ya. Bisa nggak ya pakai bahasa Indonesia ya? Kita cek aja ya, penelitian. Oh, nggak mau ya. Dia mintanya bahasa Inggris gitu ya. Ya, oke, education aja. Kita coba. Education. Nah, ternyata ada ya. Jadi silakan cari template-template yang kamu mau ya, berkaitan dengan penelitianmu. Misalkan kalau semisal penelitian kamu tentang banyak tentang itu ya, daring ya, pembelajaran daring ya. Cari aja yang mana. Di sini banyak sekali template-templatenya. Terus bagaimana Pak mengambilnya? Ya tinggal aja, ini ada tulisan tombol download ini ya. Kita download saja, tinggal diklik download seperti itu. Pilih berbentuk Google Slide. Google Slide itu bisa dibuka secara online. Nah, jadi namanya Google Slide ya, aplikasi slide dari Google. Jadi nanti ngerjakannya online. Tapi kalau misalkan langsung ke PowerPoint ya udah berarti nanti bisa dibuka secara offline melalui PowerPoint. Kita coba ya download PowerPoint seperti ini. Nah, ini proses mendownload masihan. Dan ini bergantung juga
dengan, nah ini sudah mulai, taruh di mana ya, tak taruh di download aja. Nah di sini ya, namanya adalah Online Notebook by Slides-Go. Kita save. Nah ini sudah mulai mendownload, dan filenya nggak ada yang besar ada yang kecil, tergantung template yang kalian pilih. Kalau misalkan templatenya agak rumit, bahkan ada gambar-gambar yang besar-besar filenya, maka agak lama. Nah ini kebetulan cepat, Pak Aris mendownload yang tadi ini. Nah ini ya, sudah selesai. Loh, ini contoh dari template Slides-Go ya. Jadi kalian nanti tinggal masukkan saja data-datanya loh, bisa langsung diolah ya. Tinggal diganti seperti itu. Nah, tapi kalau kalian, waduh Pak, saya pengen Pak bikin grafik, ya udah, kemampuan PPT kalian manfaatkan ya. Jadi masukkan grafik, ya udah tinggal insert, pilih apa, smart art atau grafik apa, ya tinggal pilih yang mana. Nah, kalian bisa milih, misalkan grafiknya nanti berbentuk ini pie atau lingkaran. Nah, kita tinggal memasukkan seperti ini, gampang sekali ya. Nah, itu contohnya. Baik, itu ya presentasi hari ini yang dilaksanakan sama Pak Aris. Tugas kalian ya, itu adalah untuk membuat tampilan presentasi dari laporan penelitian yang sudah kalian laksanakan ya. Jadi bisa nanti berbentuk PPT seperti ini, mau nanti PPT-nya dari awal atau pakai PPT sederhana menggunakan template bawaan atau seperti ini punyanya PPT sendiri boleh, atau langsung Anda download dari Slides-Go. Nah, ini ya, Slides-Go juga bisa, sehingga nanti tampilannya lebih menarik seperti ini, atau template yang lainnya bisa kalian pilih ya. Atau Anda mengolahnya secara online, yaitu menggunakan yang namanya Canva ya, yang sudah Pak Aris tunjukkan tadi, yaitu membuat presentasi menggunakan Canva. Monggo wes wakeh pilihannya ya. Silakan Anda nanti menentukan mau pakai yang mana, silahkan, tapi jangan lupakan tentang tadi ini ya, bagaimana tips-tipsnya dalam presentasi, dalam membuat dan sebagainya, sehingga nanti presentasi yang kalian hasilkan yang menarik, yang membuat bahasa komunikatif, dan audiens pun akhirnya wow, memahami tentang presentasi kalian. Baik, itu yang bisa Pak Aris jelaskan pada hari ini. Monggo yang mau bertanya silakan. Boleh dinyalakan kameranya, kita capture dulu ya, biar sebagai bukti untuk kehadiran. Monggo. Sandy, Dinda, Musdalifa, Zulfikar, Davina. Kita nyalakan kamera dulu. Mohon maaf kalau laptopnya Pak Aris yang dipakai ini nggak ada kameranya ya. Dan bingung saya. Nanti pakai tempelan aja lah. Musdalifa, monggo. Zulfikar ada 2. Wih, Zulfikarnya ada 2 ini. Oke, monggo. Silakan yang mau mengcapture, silakan untuk bukti kehadiran. Dan mesti Davina itu lah mbari ngapcer mesti ngewali lho mesti. Ayo nyalano meneh. Kebiasaan arek-arek itu. Oke, ada yang ditanyakan dari tampilan tadi, presentasi tadi? Pak. Ya, Pak Arya. ya, Davina. Dinda dulu aja. Oh, Dinda, apa Din? Apa Din? Pak, yang di Google Form kan di situ ada 3 link ya Pak. Maksudnya yang masukkan link download karya kelompok Anda 1, 2, 3 itu berarti kita membuat 3 bentuk presentasi gitu tak Pak? Tidak, 1 saja. Kan itu nggak wajib kan? Nggak ada. Pilih salah satu gitu kan Pak? Iya, sebentar tak tunjukkan. Di ya. Oh ini nih, sorry. Saya keliru. Google Form. Ini ya. Oke, kita buka. Oh, kurang ketok ya. Sorry, kurang tak share ya. Bentar. Oke, ini kan. Nah, sorry, tak tunjukkan semua aja. Ini kan. Masukkan link ini kan. Pak, nah, yang masukkan link ini kan. Jadi nanti
kalian bisa membikin, kan ini kan latihan dulu kan, belum hasil selesai kan. Jadi untuk minggu ini kan waktunya masih panjang ya. Kan saya nggak mau ganggu PTS kalian. Jadi untuk hari Sabtu ini silakan berlatih lah dengan kelompokmu. Gimana sih? Sederhana saja, bikin presentasi sederhana dulu. Nanti setelah PTS kita fokus lagi untuk bikin desain yang bagus. Yang penting materinya sudah tersampaikan dan kalian sudah mencoba berlatih. Nanti pendalamannya setelah PTS ya. Jadi bisa berbentuk poster tadi ya, kemudian bisa berbentuk presentasi, PPT dan sebagainya, atau infografis ya. Infografis itu kalau mau tanya-tanya ke Dinda, Dinda pinter bikinnya. Ya, kemarin kelompoknya kamu dulu kerjaan apa, Din? Pak, saya bukan IPS. Bukan. Siapa jenenge? Davina kok Dinda, Davina. 11 IPS 1 Pak. kan. Kamu dulu kerjaan apa? Enggak disuruh kerajaan yang itu loh Pak. Apa namanya? Bidang-bidangnya Hindu Buddha. Oh iya, kamu pengaruh yang bidang apa waktu itu? Itu agama. Kepercayaan. Yang bikin kamu atau yang lain? Sendiri, Pak. Oh, sendiri. Bisa ya? Pakai Canva atau pakai apa kamu waktu itu? Pakai Canva. Oh ya wes kok diajari Davina ya. Kemarin soalnya saya sudah ngasih tutorial ke anak kelas 11 IPS dan IPS 1 rata-rata bisa semua ya. Itu untuk bikin infografisnya. Karena template-nya di Canva sudah ada. Terus kalau presentasi bisa pakai PPT, bisa pakai Canva, bisa ngambil dari free Slide Go tadi ya, monggo. Ini bisa dicentang salah satu, bisa dicentang tiga-tiganya juga bisa ya. Nah, sedangkan yang ini kan nggak ada bintangnya nih. Berarti kamu kalau misalkan ngisi ini doang nggak apa-apa. Ngisi ini aja nggak apa-apa, salah satu ya. Masukkan download dari karya kelompok Anda. 2, 3. Maksudnya ini loh. Ini kan ada 3 pilihan. Kalau misalkan kamu bikin 3 kan dimasukkan semua bisa. Tapi kalau misalkan Pak, saya presentasi aja ya, dijentang presentasi tok gitu ya. Terus ya ini diisi yang satu aja, 2, 3 dikosongin nggak apa-apa. Karena nggak ada bintangnya, nggak wajib diisi seperti itu. Sudah, Dinda paham nggih? Paham, Pak. Oke. Ada lagi yang tanya, monggo. Davina ya tadi ya? Kalau misalkan presentasi itu ada yang pernah pakai infografis. Saya gak kerungu, ketutupan suaranya manuk. Apa, Dav? Iya ini loh, suaranya banter. Itu apa namanya, kalau presentasi itu ada yang pernah pakai infografis kan? Infografis kan minyak sedikit. Iya, oke. Ini Pak Aris akan berikan langsung ya tips ya. Tadi lihat YouTube-nya enggak? Yang awal tadi? Nggak lihat. Oh, nggak lihat ya. Jadi kalau nanti Iya, Anda Pak. lihat ya. Nanti kalau misalkan presentasi itu adalah ketika Anda on force, artinya Anda bekerja dalam artian iki lo presentasiku, iki lo hasilku. Nah, maka itu ditayangkan dalam bentuk presentasi dan Anda langsung ngobrol. Nah, tapi biasanya nanti ketika lomba-lomba atau mungkin ada pameran, Anda kan nggak mungkin kan presentasi terus ngomong terus atau menampilkan itu diulang-ulang terus ya. Iso ngetekno listrik atau mungkin laptopmu nanti harus dicepno terus seperti itu. Ada juga yang dalam bentuk membuat seperti pameran. Artinya apa? Bikin poster atau infografis. Tapi kalau poster itu biasanya hanya menunjukkan judul dan simpulan ya. Nah, itu belum isinya belum masuk di kalau poster. Tapi kalau infografis, insya Allah itu mewakili dari pelaporanmu. Nah, maka nanti silahkan kalau mau bikin infografis, tapi itu hanya untuk pameran atau mungkin stand-stand ketika Anda menunggu untuk presentasi dalam lomba seperti itu. Wes, Davina, apa lagi yang tanyakan? Pak, sudah. Terima kasih. Ya, oke. Ada lagi? Jadi nanti karyanya satu laporan itu cuma satu karya presentasi. Misalkan kelompoknya Dinda itu kan ada 3 orang tuh. Yang 2 mana, Din? Davina sama Musda, Pak. Oh, itu kelompokmu ah? Oh, tasano Davina Iya, itu Pak. kelompoknya beda. Oh, berarti pas ini 2 kelompok ya? Sandy kan sama Zulfikar. Enggak sih? Zulfikar sama-sama yang satunya tuh? Fana, Pak. Iya, sama Fana ya. Kalau Sandy sama? Sama Nena, Pak. Oh, Nena ya, yang enggak ada ya. Oke. Jadi ada tiga judul ini ya. Oke. Jadi nanti menghasilkan 3 karya.
Nah, cuman untuk yang hari ini sebelum PTS ini, Pak Aris menargetkan kalian semua harus bisa bikin presentasi. Maka nanti untuk latihan pada hari Sabtu, sisa waktu nanti ya, bisa buat latihan, itu kalian semua harus menghasilkan 1 karya minimal. Kalau nanti latihan ternyata menghasilkan 2 karya, Pak, saya bisa presentasi sama infografis, boleh ya, itu nilai plus Anda. Pak, saya hanya presentasi aja ya, boleh. Pak, saya infografis aja ya, boleh. Yang penting aja, Pak, saya nggak ngapa-ngapain ya, nah, itu yang nggak boleh ya. Itu. Itu ya. Ada lagi yang ditanyakan? Monggo. Tit, Dolip. Baik ya, kalau sudah nggak ada lagi pertanyaan, maka selanjutnya Anda boleh langsung sekarang di sisa waktu sampai jam 9.30 untuk menuju ke TKP, membaca-baca dulu modul yang tadi Pak Aris jelaskan, atau langsung download dari Slido, atau langsung membuat presentasi dari Canva. Silahkan dicoba-coba dulu, dipraktekkan dulu, kan sudah ada tutorialnya kan, yang sudah Pak Aris berikan kan. Nah, nanti kalau ada kendala bisa diskusikan di grup ya. Nah, untuk setelah selesai berarti Anda langsung memasukkan ke Google Form-nya. Udah, itu aja. Hari ini langkahnya gampang. Nanti kita akan fokus lagi setelah PTS. Nah, Pak Aris nanti mengharapkan, makanya tadi ada siswa yang Pak izin kerja kelompok sih kok mencurigakan ya, kok kerja kelompok, mong Senin KPPTS kerja ono tugas gitu loh, kan ya lucu gitu loh. Nah, makanya hari ini kalian langsung latihan saja dan langsung kerjakan sebisanya, nanti akan Pak Aris nilai dan berikan masukan. Nah, setelah PTS 2 minggu lagi kita akan langsung fokus bikin presentasi dari laporan yang sudah kalian bikin. Bisa dipahami ya? Bisa, Pak. Oke, kalau bisa terima kasih pagi ini. Apa harus takon enggak, Dit, Dolip? Ya udah ya. Hari ini sudah melaksanakan kegiatan Eskul Kir. Jangan lupa nanti mengisi Google Form-nya ya. Akan ditutup pada hari Minggu. Wes, setelah itu ojo mikir lagi Kir ya. Fokus ke PTS ben nilaimu api. Nah, hari PTS balik meneh neng Kir. Gitu ya. Oke, terima kasih atas segala perhatiannya. Mohon maaf atas segala kekurangannya. Terima kasih, selamat pagi, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, boleh turun. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Pak. Ya, sama-sama.